Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfulaila Ilham Ramadhani dari kelas 4 PAIB akan membahas isi dari modul ajar PAI dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, pada informasi umum terdapat beberapa poin, yaitu identitas modul, kompetisi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang pertama, modul ini dirancang untuk satu kali pertemuan selama 50 menit. Materi yang dibahas sangat penting karena Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, akhlak maupun bermasyarakat. Sebelum dimulainya pembelajaran, siswa diharapkan sudah mengenal apa itu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Modul ini juga mendukung penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, serta berakhlak mulia. Dalam pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka dengan metode seperti diskusi kelompok, tutor sebaya, praktik membaca Al-Quran, serta pendekatan inquiry atau pembelajaran berbasis pertanyaan. Untuk yang selanjutnya, yakni pada komponen inti, tujuan pembelajaran dari modul ini adalah membaca dan menghafal ayat Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan surat An-Nisa ayat 9 dan An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, mengetahui fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran. Dan yang terakhir, mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman inti dari materi ini adalah Al-Quran Hadis adalah petunjuk umat Islam yang membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kesiapan siswa. Lalu guru menyiapkan pertanyaan pemantik seperti mengapa kita harus mengikuti Al-Quran dan Hadis? Seperti itu. Yang kedua, yaitu guru menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa membaca surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kemudian siswa disuruh untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Siswa yang lebih lancar membimbing temannya membaca ayat dengan tajwid yang benar. Dalam sesi praktik, setiap siswa membaca ayat secara bergiliran dengan teman lainnya memberi umpan balik. Dan selanjutnya guru mengevaluasi bacaan mereka. Yang ketiga, sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk refleksi atau menyimpulkan materi. Bisa juga memberikan tugas kepada siswa dan menutup pembelajaran dengan doa bersama. Yang selanjutnya pada bagian asesmen. Di sini asesmen atau penilaian dilakukan dalam 3 aspek, yakni sikap seperti rasa hormat terhadap Al-Quran, kedisiplinan, dan kesantunan. Yang kedua, pengetahuan seperti mereka memahami fungsi hadis dan hukum tajwid. Yang ketiga, keterampilan seperti membaca ayat dengan benar dan menjelaskan kandungannya. Dan untuk refleksi ini dilakukan setelah pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. Dan untuk siswa yang belum mencapai kompetensi, mereka akan diberikan remedial berupa pengulangan materi dan tugas tambahan. Sementara siswa yang cepat memahami materi, mereka akan diberikan pengayaan seperti membuat karya kreatif atau proyek kecil tentang nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Seperti contoh berikut. Dan yang terakhir, di sini ada lampiran contoh modul, lampiran contoh dari modul yang saya buat, yakni dilengkapi dengan lembar kerja siswa atau LKPD, bahan bacaan pendukung, glosarium istilah penting seperti alif, lam, komariah, idgham, dan tajwid, seperti yang dapat dilihat.
seperti ini. Nah, dan sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.